Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia dan segenap mustami'in mustami'at, muhibbin muhibbat dimanapun berada, yang sangat dihormati, dicintai, terkhusus keluarga besar Shahibul Bait Kang Edi sekeluarga, dan terkhusus kedua mempelai yaitu Neng Maya dan Yang Cepi, yang malam ini Shahibul Bait mengadakan walimah nikah putrinya, menantunya yaitu Neng Maya dan Yang Cepi, yang mana walimah itu bagian dari hal yang disunnahkan
di dalam agama, yakni bagian dari ibadah, tidak gugur kesunahannya walaupun sudah puluhan tahun, walaupun sudah kakek-kakek, nenek-nenek. Dulu umpamanya si nenek, si kakek usianya sudah 80 tahun, tapi waktu pernikahannya belum melaksanakan walimah nikah, maka tetap disunnah. Walimah nikah itu adalah memberi makan kepada keluarga, tetangga umpamanya, ya, dengan niat melaksanakan walimah nikah. Setelah akad nikah, walaupun hanya dengan menyuguhkan pisang, walaupun hanya dengan rebus telur, afdalnya menyembelih domba, ya. Ngasih makan dagingnya domba, apalagi kalau bisa sapi. Tapi kan sapi itu sudah mulai kelas menengah ke atas kalau satu sapi, tapi kalau 1 kilo enggak, menengah ke bawah juga bisa. Namun di kita, bahkan Buya lihat juga di mana-mana, ajaran para ulama sungguh istimewa bahwa amalan walimah itu suka diisi dengan majelis ilmu, majelis zikir. Jadi bukan sekedar memberi makan minum saja, tapi juga diisi dengan ilmu dan zikir, sholawat. Sehingga kalau ada acara walimah di mana-mana ngundang ulama, mengadakan pengajian, ya, maulid, baca salawat, salam dan pujian-pujian kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang disebut walimah bukan pengajian, tapi memberi makan, memberi minum, dengan niat melaksanakan walimah, sunnatan lillahi ta'ala, sunnah karena Allah ta'ala. Nah, ini adalah kecerdasannya ulama, mendidik masyarakat muslim agar cerdas, sehingga segala situasi dan kondisi itu dan segala gerak-gerik kehidupan muslim itu agar penuh dengan nilai ibadah. Supaya mendapatkan keuntungan yang besar, pahala dari Allah yang melimpah. Karena pahala itu dari sebab ibadah. Pahami? Sekali lagi, pahala itu dari sebab ibadah. Jadi kalau tidak ibadah tidak akan dikasih pahala.
ibadah di sini yang disebut ibadah itu apa sih? Ibadah itu melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, itu ibadah. Niatnya karena Allah, melakukan perintah karena Allah, menjauhi larangan Allah karena Allah. Lalu perintah Allah ini ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan Allah juga ada dua, ada yang haram, ada yang makruh. Nah, ada beda wajib dan sunnah, tentu. Haram dan makruh berbeda jauh. Yang diwajibkan adalah tuntutan Allah yang mau tidak mau harus dilakukan, ya, semampu mungkin. Kalau tidak dilakukan sembari mampu melakukannya, tidak ada uzur, ya. Untuk tidak melakukannya maka dosa. Itu merupakan kezaliman terhadap diri kita, maksiat kepada Allah, su'ul adab kepada Allah, membangkang kepada Allah, berhadapan dengan murka Allah, dengan ancaman siksa Allah, dan warna-warni musibah, warna-warni kerugian dari Allah. Itulah resiko tidak melakukan yang diwajibkan. Kalau yang disunnahkan, sunnah itu perintah Allah yang tidak tegas, ya, merupakan himbauan, dan Allah menjanjikan memberi bonus pahala bagi siapa saja hambanya yang melakukan perintahnya yang disunnahkan. Bagi yang tidak mau melakukan tidak apa-apa, ya, tapi tidak dapat apa-apa. Tidak apa-apa, tapi tidak dapat apa-apa dari bonus tersebut. Nah, walaupun mampu melakukannya, ya, walaupun mampu melakukan. Larangan Allah antara haram dan makruh juga jauh berbeda. Yang haram itu lawan dari yang wajib, yang sunnah, yang makruh lawan dari yang sunnah. Jadi kebalikannya, kalau yang haram apa? Tuntutan dari Allah. Tuntutan apa? Tuntutan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dengan tuntutan yang tegas. Maksudnya tegas bagaimana? Kalau dilanggar, dilakukan ini larangan, ya, maka berhadapan dengan murka. Kebalikannya, ya, yang wajib tadi. Kalau ditinggalkan yang haram, dapat pahala, insya Allah dapat surga, dapat keridhaan Allah. Jika meninggalkan larangan tersebut karena Allah, insya Allah. Maka di sini ada poin yang harus diperhatikan oleh kita. Satu, aturan Allahnya. Dua, karena Allahnya. Satu, aturan Allahnya. Dua, karena Allah. Kalau kita melakukan amalan-amalan yang menurut Allah itu adalah wajib atau sunnah, lalu kita melakukannya dalam hidup namun tidak karena Allah, tidak dapat pahala juga.
Kalau kita menjauhi larangan-larangan Allah yang dilarang dalam kehidupan ini, ya, kita tidak melakukan larangan tersebut, namun tidak karena Allah juga tidak dapat pahala. Walaupun tidak dapat siksa karena tidak melakukan larangan, ya, tapi tidak dapat pahala. Maka disinilah perlu ada niat, ya, dalam hidup ini. Niat. Ya, ada apa? Begitu kita ingat, ya, begitu kita balik, ya, niatkan. Ini perlu dibimbing anak-anak kita. Kalau kita waktu dulu pertama balik belum niat, ya sekarang bagaimana begini? Niat, ya Allah, saya akan melaksanakan segala yang diwajibkan oleh Engkau karena Engkau. Dan saya insya Allah akan berusaha. Ini berusaha belajar melakukan yang disunnahkan oleh Engkau karena Engkau. Dan saya berniat menjauhi segala yang diharamkan oleh Engkau dalam hidup sampai mati karena Engkau. Dan saya akan berusaha belajar menjauhi yang dimakruhkan oleh Engkau karena Engkau. Nah, maka apa yang dilakukan oleh kita, yang dari yang wajib, yang sunnah, akan dapat pahala. Apa yang dijauhi, yang tidak dilakukan oleh kita dari yang haram, yang makruh, dapat pahala. Dan niat ini perlu ditajdid, diperbaharui, ya? Diperbaharui. Kita ketika mau melakukan amalan tersebut yang sunnah-sunnah, ya, sekalipun, nah, perlu diperbaharui. Apalagi yang wajib. Juga ketika kita menjauhi yang haram, hari-hari kita sama diperbaharui. Nah, caranya bagaimana untuk memperbaharuinya? Memperbaharuinya itu ada harian, ada setiap menghadapi yang diperintahkan, setiap menghadapi yang dilarang. Bagaimana harian? Setiap bangun tidur, ketika pas bangun tidur lalu memuji Allah, ketika ingat, lalu disitulah kita berniat, ya, ya Allah, ya, saya berniat itu. Selama ingat itu saya berniat mau melakukan semua yang Kau wajibkan, sholat, ya, mencari ilmu, bersilaturahim, nah, lalu juga, ya, niat melakukan segala yang Engkau wajibkan dan akan berusaha melakukan segala yang Kau sunnahkan. Niat menjauhi segala yang Kau haramkan dan akan berusaha juga menjauhi segala yang Kau makruhkan. Itu setiap bangun tidur, itu tajdid dunia. Pasokara hese padahal babari tapi hese, ya, Allah. Gampang bagi yang dikasih kegampangan, susah bagi yang dikasih kesusahan. Kembalilah segalanya kepada takdir dan nasib masing-masing. Kalau nasib orang suwe selalu lupa, kan? Itu nasib orang suwe. Nasib orang fakir begitu, fakir dengan harta, kan? Ya hari-harinya tidak mau kerja, itu kan? Nggak mau yang lain kerja, dagang, cari duit. Ini nggak mau, ini memang ini udah.
tipenya begitu, tipe orang soleh. Dalam hal ganjaran juga, pahala juga, dalam hal derajat yang tinggi di sisi Allah sama. Ada nasib orang soleh, ya, ada nasib orang kaya. Kalau nasib orang soleh begitulah, yang lain ngaji, ini nggak mau ngaji, mencari ilmu, yang lain duduk di majelis sholawat, majelis maulid, ya, ini malah membid'ahkan. Ini nasib orang soleh tuh. Ya. Yang lain rajin baca Quran, ini enggak. Yang lain itu kan rajin sedekah jariyah, kan, ini pelit. Nih, itu nasib orang soleh. Nah, kalau takdirnya bagi orang kaya pahala, enggak. Itu baru bangun aja udah memperbarui niat. Kalau mengingat Allah, hatinya selalu ingat kepada Allah. Masya Allah, selalu mentafakuri kebesaran Allah, mentafakuri kebaikan Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah, kasih sayang Allah. Tafakuri, ya, hatinya begitu. Masya Allah. Lisannya selalu basah dengan wirid Quran, wirid sholawat, kalimah thayyibah. Kalau ngobrol, obrolannya ilmu, obrolannya nasihat. Masya Allah, obrolannya zikir. Nah, yang diperbuat oleh badan banyak sholat selain wajib yang sunnah. Di luar sholat hadir di majelis ilmu, majelis zikir, ya. Di luar itu juga kasab, cari duit, ya, cari rizki yang halal dengan niat dan melaksanakan perintah Allah, mencari rizki yang halal, ya, untuk bekal ibadah kepada Allah, baik bekal dirinya maupun bekal keluarganya maupun bekal yang lain muslimin muslimat, dan ingin memberi bantuan kepada saudara-saudara yang tidak mampu. Niat cari duitnya seperti itu, dan lalu dibuktikan dalam penggunaan rezeki tersebut betul-betul digunakan untuk ibadah dirinya. Punya motor pakai ngaji, punya mobil pakai ngaji, ya. Jadi bukan ngawadul. Dulu ingin punya motor, supaya bisa ngaji ke sana kemari, sudah punya motor, buktinya ngawadul. Ini orang gedebul, gede wadul, ya. Nah, saya mau banyak rezeki buat ibadah. Buktinya salatnya kedul, baca Qur'annya kedul, malas kedul itu, ya. Wiridannya kedul, hadir di pengajian kedul, gitu kan, hadir di majelis sholawatan kedul, ke masjid kedul. Nah, lalu apanya kamu ingin banyak rezeki itu buat ibadah? Itu mana ibadahnya, kan? Coba buktikan. Nah, ditantang tuh kan oleh iklan rokok. Buktikan apanya? Nyalimu katanya, kan rokok kan begitu kan. Jadi ngawadul. Di hari-harinya orang gedebul itu begitu. Tapi kalau orang nasib sesuai memang begitu, kerjaannya ngawadul terus, ya, karena dia nasibnya orang sesuai. Kalau nasib orang kaya, orang beruntung, subhanallah, penuh hari-harinya dengan nilai ibadah. Allah, hari-harinya ada warna-warni ibadah yang wajib, yang sunnah. Masya Allah, hari-harinya begitu. Apa aja yang wajib itu dilakukan dalam hidup, lalu ditambah dengan melakukan yang sunnah-sunnah. Masya Allah, yang haram dijauhi, yang makruh juga berusaha dijauhi. Nah,
Yang wajib dalam hidup selain sholat hari-hari kita, ada sholat, ada mencari ilmu. Ilmu yang wajib dicarinya ilmu aqaid, ya, ilmu tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa dari semua sifat-sifat yang tercela. Ini ilmu yang wajib dikajinya. Ada ilmu fiqih, ya, yang wajib. Nah, mengenal tentang hukum Islam, tentang hukum iman, ya, tentang ilmu syahadat, ilmu sholat, ilmu saum, ilmu zakat, ilmu haji, ya. Nah, ini ilmu yang wajib. Dalam hukum iman juga begitu, ya, mengenal Allah, sifat-sifat Allah, ya, mengenal para rasulnya Allah, sifat-sifat para rasul Allah. Nah, mengenal malaikat, mengenal kitab-kitab samawi, wabil khusus Al-Quran, mengenal hari kiamat, tanda-tanda kiamat, ya, kejadian-kejadian setelah kiamat. Nah, itu dikenal. Ini ilmu yang wajib. Ini ilmu yang wajib, ya. Itu yang wajib hari-hari kita. Ada lagi yang wajib, ada menutup aurat, ya, di hadapan orang yang diharamkan melihatnya terhadap aurat tersebut, menutup aurat. Karena tidak semua orang, ya, diwajibkan menutup aurat di seluruh waktu. Enggak, ya, ada waktu yang dibolehkan membuka auratnya, ya, namun 17 tahun ke atas. Ya, boleh, iya boleh, segala yang boleh itu, ya. Masya Allah, ya, walaupun ada yang makruh kalau sengaja ditatap, kalau tidak ada tujuan, ya, menatap kepunyaan istri, kepunyaan kita sendiri juga tidak baik ditatap. Jangan sampai ditatap begitu. Itu dimakruhkan. Tapi kalau ada tujuan, contoh disentet tongo, kenapa kok? Jadi segede bonteng suri, ya. Ternyata ada tongo itu kan, atau malah dilihat dulu, dikorek itu, karena suka nyeceng gitu tongo itu, ya. Korek, dilihat itu, ini tidak makruh, tidak makruh. Allah. Apa yang wajib lagi, kan? Yang wajib, ya, adalah menyambung kasih sayang, silaturahim. Lalu kalau ada perintah orang tua, taat kepada perintah orang tua. Kalau ada perintah guru, ulama, kan, taat kepada perintah guru, itu wajib. Lalu apalagi, ya, di antara yang wajib, ya, menolong orang yang butuh pertolongan secara darurat di dalam hal yang urgent. Dalam hal yang urgent itu seperti apa? Dia tidak bisa makan karena tidak punya makanan, tidak punya duit. Saat ini kita kasih buat beli beras, kita kasih untuk saat itu aja. Ini wajib. Dia butuh buat dana untuk berobat saat itu, karena kalau tidak dia, ya, bisa mati atau dia, ya, bisa sakit parah. Nah, ayo tolong coba kita. Nah, itu yang wajib. Nah, membela orang lain dari hal yang mencelakakan dirinya. Ada lagi yang wajib, ada yang wajib seperti apa, ya, seperti menyampaikan, ya, ilmu Allah
kepada yang lain ilmu yang wajib, seperti mana kita diwajibkan mencarinya dalam ilmu tersebut, juga kita diwajibkan pula di dalam menyampaikan ilmu tersebut kepada yang lain, terutama kepada istri dan kepada anak-anak kita sendiri, ya. Nah, namun kewajiban mencari ilmu kedudukannya fardu ain, tidak boleh diwakilkan. Kewajiban dakwah, ta'lim, tabligh, mengajarkan ilmu kepada yang lain hukumnya fardu kifayah. Artinya walaupun kita sudah tahu, lalu ada yang lain, ya, yang berdakwah, yang lain yang mengajarkan ilmu kepada yang lainnya lagi, ya, maka kalau kita tidak melakukan taklim, mengajarkan ilmu tersebut kepada yang lain, maka tidak dosa bagi kita, ya, tidak apa-apa. Artinya tidak apa-apa tadi, tidak akan mendapatkan apa-apa, kan? Nah, itulah hukum, kedudukan hukum fardu kifayah. Tapi kalau yang lain nggak ada yang mengajarkan ilmu di daerah kita, kita punya ilmu untuk diajarkan kepada yang lain. Kalau kita pernah pesantren umpamanya, akan bisa dosa sekampung itu. Semuanya dosa, ya, termasuk yang punya ilmunya juga dosa kalau tidak menyampaikan ilmu tersebut kepada orang-orang di kampung tersebut. Maka harus tampil, ya, harus tampil. Apalagi kalau yang tampilnya itu banyak, ya, wah itu bagus sekali. Nah, bagus sekali, seperti di zaman para sahabat Rasulullah, di zaman para tabi'in, setiap suami itu di rumahnya masing-masing gencar menjalankan kewajibannya mendidik istrinya masing-masing. Setiap rumah masing-masing orang tuanya siaga satu terus mendidik anaknya masing-masing, ya. Sehingga dari rumah tabi'in dulu lahir orang-orang yang agung, orang-orang sempurna, ya. Istrinya ulama jadi ulama, anaknya ulama jadi ulama, istrinya wali jadi wali, anaknya wali jadi wali, cucunya wali jadi wali. Nah, ya, di mana tuh dicetaknya itu? Di rumah. Oleh siapa? Oleh suaminya. Oleh siapa? Oleh orang tuanya. Memang begitu harusnya. Memang begitu harusnya, ya. Jadi di rumah, ya, santri rumahan itu orang-orang sempurna. Nah, beda dengan sekarang, ya. Masya Allah. Inilah kemunduran di dalam hal kewajiban mendidik dan menyampaikan risalah kepada yang lain. Terlalu mengandalkan Pak Ustadz, terlalu mengandalkan, ya, kiai, ya, terlalu mengandalkan dai yang lain, sehingga di rumah umat Islam suami tidak menjalankan kewajiban mendidik istrinya. Kenapa? Karena istri saya suka ngaji ke Pak Ustadz, ya. Orang tuanya tidak menjalankan pendidikan kepada anaknya. Kenapa? Karena anak saya ngaji di madrasah, ya, Pak Ustadz, ya, atau pesantren di pesantren. Nah, ini kemunduran, sebab kemunduran ini, sehingga rumah-rumah umat Islam itu gersang, ya, gersang dari ilmu, gersang dari amal soleh, gersang dari Quran, gersang dari sholawat, gersang dari tahajud, sholat sunnah, gersang dari pujian-pujian kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
gersang dari bikin. Itu rumah-rumah umat Islam di zaman sekarang. Gersang bukan semuanya, enggak, yang gersangnya saja. Tinggal kita melihat rumah kita gersang atau tidak, ya silahkan, gimana ente aja. Nah, akhirnya apa? Akhirnya terjadi permasalahan dalam hidup. Kenapa? Karena tidak mendapatkan ilmu yang luas, nasihat dan arahan agama, bimbingan keimanan, tarbiyah al-akhlakul karimah, niat-niat yang agung, kalimat thayyibah di rumah-rumah muslimin. Apa jadinya? Jadinya permasalahan dalam rumah tangga, imma suaminya yang bikin masalah, wa imma istrinya yang bikin masalah karena kosong dari nilai iman Islam dan ihsan, wa imma anaknya yang bermasalah. Ya. Nah, ini sebetulnya yang harus difikirkan oleh setiap muslim, apalagi ketika kita mau menikah. Ini yang harus difikirkan, karena sekarang banyak umat Islam itu mau menikah itu cuma akad pernikahan, lalu yang disebut rumah tangga itu cari duit, memberikan biaya kepada anak istrinya, sudah, wis, itu namanya rumah tangga. Enggak, bukan begitu. Rumah tangga yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Islam, ingat, memberikan nafkah bagi istri dan anak itu baru satu poin kewajiban. Meniduri istri, poin kedua. Menempatkan istri di tempat yang layak huni, poin ketiga. Iya, ada poin keempat, mendidik istri. Dan orang tua mendidik anak dengan didikan keimanan, keislaman, dan keihsanan di rumahnya masing-masing. Nah, poin yang ini ada cacat. Kenapa? Karena suaminya bodoh kepada agama. Loh, kenapa bodoh? Tidak mempersiapkan diri sebelum menjadi suami, sebelum menjadi ayah. Sama istrinya juga sebelum menjadi ibu tidak mempersiapkan diri mencari ilmu. Ingat, masuk kepada karantina tarbiyah iman, tarbiyah Islam, tarbiyah ihsan, tarbiyah ya, akhlak yang mulia. Nah, tarbiyah amal soleh, tarbiyah kalimat thayyibah di ulama-ulama Allah. Nggak masuk fase itu dulu. Nah, ini adalah sebab kerusakan dalam agama. Sebab atau disebut bibit buit asal usul lahirnya berbagai permasalahan dalam hidup umat Islam. Ya walaupun banyak jumlah muslim di Indonesia, ya kalau seperti itu bodoh kepada agama, ya akan muncul berbagai permasalahan dalam hidup. Yang permasalahan ini sebabnya karena kurang dalam keimanannya, kurang dalam ilmu agamanya, kurang dalam didikan al-akhlakul karimahnya, kurang dalam tarbiyah niat-niat mulianya, visi misinya, kurang daripada tarbiyah amal solehnya, kurang daripada tarbiyah kalimat thayyibah. Apalagi ditambah dengan apa? Dengan masuknya konten-konten melalui media sosial, lalu kecintaannya manusia dan umat Islam kepada alat-alat medsos ini, yang masuk diserap, dilihat, didengar. Apa itu yang dilihat, didengar? Yang dilihat, didengar konten yang baik ada, yang buruk banyak, gitu kan? TikTok, ya, film-film YouTube yang baik ada, yang buruk banyak.
Loh, kenapa begitu? Tidak disebut yang baik banyak nggak? Kalau kita kalkulasikan, persentasikan itu, coba cek aja. Lebih banyak yang buruknya ketimbang yang baiknya. Ya. Nah, orang kan senang itu. Bahkan TV sudah tidak digubris. Sekarang banyak orang itu banyak yang tidak perlu TV, perlunya HP. Bener kan? Coba di mana-mana. Dengarkan musik cukup dari HP. Ya, aduh, bebeskan karena jujur. Headset. Sampai HS mendengarkan musik. Waduh, asik. Bukan begitu sekarang. Ya, kan begitu. Ini dicek. Karena Buya tidak berani ngomong sebelum dicek. Dia sering melihat, coba ya cek apa saja sih dalam FB, terus apa saja dalam YouTube, terus yang muncul apa saja, lalu bagaimana dalam TikTok dan sebagainya, suka cek. Iya, yang terbanyak itu yang buruknya ternyata, bukan yang baiknya. Bahkan sekarang pengajian-pengajian lewat medsos juga sudah masuk paham-paham Wahabi yang gencar dan masif. Paham-paham Wahabi ya, masif gitu kan, masuk ke medsos-medsos. Itu yang senang medsos, apalagi yang senang haji umat Islam. Nah, banyak akhirnya yang tertipu dengan pengajian ilmu agama yang disampaikan oleh saudara-saudara kita kaum Wahabi, tertipu dengan pemikiran-pemikirannya yang salah, tidak sesuai dengan buah ijtihadnya para ulama mujtahid ahli sunnah wal jamaah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi nanti umat Islam itu banyak yang sok-sokan sering ngaji melalui medsos. Akhirnya ya yang sudah tercekok, atau istilah sekarang apa? Ya, yang sudah tercuci otaknya gitu kan. Sebetulnya bukan tercuci, terkotori otaknya. Kalau tercuci bersih ya. Ini terkotori, ternajisi otaknya. Dengan apa? Dengan pengetahuan agama yang salah, akhirnya mulu dan dibid'ah-bid'ahkan. Sebetulnya yang membid'ahkan itu orang yang ikut-ikutan. Ya. Bukan mujtahid, bukan ulama, bukan ikut membid'ahkan maulid Nabi, menganggap tawasul itu syirik gitu kan, ziarah ke kubur syirik, bid'ah gitu kan. Nah, seperti itu. Lalu menganggap kepada sesama muslim musyrik seperti itu. Ya, semangat perjuangannya ada, semangat perjuangannya, keberaniannya punya, apalagi dengan didukung dana dan jabatan, ini lebih bahaya lagi. Akhirnya berani berbicara di medsos secara terang-terangan, sok alim, padahal sebetulnya dia itu hanya pengajiannya lewat TikTok itu, pengajiannya lewat medsos, kan? Gurunya Mbah Google ya, dan Syekh Yahoo ya, Messenger. Nah itu jadi PR kita semua, PR semua umat Islam, dan PR pemerintah Muslim. Nah harus peduli, harus berpikir semua pemerintahan ya. Dari mulai Bapak Ketua RT, Pak RW, Ketua RW, Bapak Lurah, Bapak Kades, Bapak Camat, Bapak Bupati, lalu anggota Dewan daerah, lalu Bapak Gubernur gitu kan, dan anggota Dewan daerahnya,
dan juga Bapak Menteri, ya, dan juga Wakil Presiden, dan juga Presiden, dan ya, DPR pusat. Siapa yang Muslim yang ada di situ? Ini wajib mencari solusi tentang hal ini. Wajib. Dosa loh kalau tidak mencari solusi. Dosa. Nah, pahami ini, Pak. Jangan sampai terjadi sekarang yang nikah banyak tapi agamanya kosong. Masalah yang terjadi apa? Ya masalah yang terjadi sekarang akhirnya begitu disensus, ternyata sekarang jumlah yang dicerai itu bisa 50-50, 50% ya, dibanding dengan jumlah yang menikah. Bahkan sewaktu-waktu terjadi lebih banyak ya persentase jumlah yang bercerai ketimbang yang menikah. Dari mana Buya tahu? Kan Buya banyak kerjasama dengan para kemenang. Buya tanya bagaimana coba kemenang ini berbicara begini, kemenang ini berbicara begini, berbicara ini. Lalu coba ditanya ke hakim ya di pengadilan agama, ngobrol-ngobrol, waduh, masya Allah, ini perlu dibikin ya pasar janda. Ya kalau pasar pemainnya kurang pas, kurang berharga, ya bikinlah mall janda. Nah, kalau mall kurang pas, udah butik janda. Jadi janda beauty, ya, agar levelnya, gitu kan? Nah, karena sekarang sudah membludak. Begitu dilihat, apakah ini dari sisi ekonomi? Enggak, banyak sekali orang-orang kaya. Ya, apakah ini kurang ganteng, kurang cantik? Enggak, justru banyak permasalahan ini. Jadi duda, jadi janda ini yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Aneh, yang pesek-pesek malah kayak perangko. Ya udah pesek, wah udah poham. Nah, tapi lengket begitu kan. Nah, dilihat apa kurang gelar, kurang cerdas? Enggak. Zaman sekarang ini kan masalah pengetahuan umum itu sudah lumrah. Kenapa? Kan bisa disebut 90% orang kan sekolah. 1% orang yang namanya nggak sekolah, orang udik beneran gitu kan. Ya, tapi kan sekarang sudah pada sekolah sampai S1 itu ya sudah biasa lah, sudah biasa ya. Sudah biasa itu, yang punya gelar itu udah biasa, bener nggak? Coba gitu ya, yang punya gelar di mana-mana udah biasa, lulusan kuliah udah biasa. Setiap tahun semua universitas di Indonesia mengeluarkan yang S1 itu walaupun ribu. Itu setiap tahun, itu setiap tahun, Masya Allah. Tapi begitu dicek and recheck, yang jadi duda, jadi janda tidak lama pernikahannya, 1 bulan udah jadi duda, jadi janda 1 tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun, ada yang ya kerunu, ya, lagi hamil, ada yang baru punya anak dan sebagainya. Wah, ini kan sudah Masya Allah, di mana-mana itu terjadi. Begitu Buya cek ya bagaimana di negara-negara lain, ternyata permasalahannya persis sama.
Apakah ini terjadi di umat Islam saja? Enggak, non muslim juga sama. Kenapa? Karena sebetulnya permasalahannya di situ yang paling sakral, yang paling mendasar adalah masalah di akhlak. Masalah di apa? Di akhlak. Sempurna harta, sempurna rupa, sempurna jabatan, sempurna kecerdasan, sempurna gelar, cacat akhlak. Akhirnya hidup tidak nyaman kalau akhlaknya tidak cacat. Kalau akhlaknya sudah cacat, maaf bukan tidak cacat, sudah cacat. Nah, ini yang terjadi. Ini yang terjadi, ya. Kan begitu asyik waktu pacaran, ya kan. Namanya pacaran sering menutupi kekurangannya, ya kan? Bener nggak? Jerawat satu aja, bahkan satu jerawat 100 aja memenuhi wajah bisa nggak kelihatan. Kenapa? Karena kan kita zaman kamuflase, zaman casing, zaman apalagi lipstick, kan? Nah, tapi nanti loh kalau sudah menikah baru terbuka segala kekurangannya. Kelihatan kekurangannya, dikit aja kelihatan. Itulah yang bikin kecewa. Akhirnya merasa saya tertipu. Ternyata zong. Apa? Zong. Pakai ikhfa. Pakai ikhfa. Ya gitu kan. Nah, bagus ada pakai matangnya juga. Zong. Dan panjangkan tuh kan. Nah, itu yang terjadi. Dan menurut perempuannya suaminya zong, menurut suaminya istrinya zong. Dan kalau sudah merasa zong, ya, berarti kekecewaan akan timbul. Kekecewaan inilah yang meruntuhkan cinta, yang melenyapkan kasih sayang. Akhirnya yang tadi mulai sayang-sayangan dikit-dikit, ya, terpleset dikit, hati-hati ya. Jadi udah nikah, jatuh beneran, ya. Lu nggak lihat, ya, lu tadinya hati-hati ya, kan? Tapi udah nikah. Apa lu bego? Di mana mata lu? Kan? Nah, sampai seperti itu. Kenapa menjadi berubah seperti itu ya? Romantis kok hilang? Sebetulnya sudah banyak kekecewaan. Kenapa kecewa? Sebetulnya karena melihat kekurangan-kekurangan. Kenapa? Ya? Melihat kekurangan. Ya? Kenapa? Ya memang karena terbuka kekurangannya. Gak bisa ditutup-tutupi, gak bisa. Harusnya gimana? Ya harusnya sebelum menikah itu semua sifat yang tercela itu pastikan dulu sudah hilang, sudah gak ada. Baru ketika menikah itu ternyata yang saya prediksi bahwa calon suami saya, calon istri saya adalah wanita yang baik, wanita suami idaman saya, ternyata sesuai dengan harapan saya, bahkan lebih baik daripada harapan saya. Allah itu yang akan mengikat. Nah, itu yang akan mengikat. Kalau saja manusia, khususnya umat Islam, tidak punya sifat sabar, kalau saja tidak punya sifat sabar atau darurat butuh pertolongan, sekali lagi, kalau saja manusia khususnya umat Islam tidak punya sifat sabar atau darurat apa butuh pertolongan, maka semua pernikahan akan buyar dalam waktu yang singkat.
ternyata banyak kekurangan-kekurangan yang terbuka, tapi awet juga ini rumah tangganya karena sabarnya. Atau karena darurat butuh pertolongan. Suami butuh yang ngurus, kan? Istri butuh yang membiayai. Akhirnya mikir, walaupun suami banyak kekurangannya, udah. Karena suami saya itu sebetulnya dalam lubuk hati yang paling dalam, saya ingin menukarkannya ke rongsokan keluar. Ya, dilihat dari sisi agama, berani meninggalkan sholat, gak mau jumatan, lalu kadang-kadang dia mabuk, lalu ikut-ikutan judi online, ya, hanya hutang sana sini, ya, jadi beban. Ya, waduh, kalau ada gantinya, tentunya ingin saya tukarkan ke loak ini suami saya ini. Gak butuh saya yang ganteng, namun bikin stres hati saya. Nah, begitu pula laki-laki sama, kadang-kadang begitu, ya, sama. Waduh, kalau saya tidak membutuhkan istri saya, mengurus anak saya, nanti jadinya berantakan. Aduh, ininya saya udah menukarkan istri saya ke tukang loak. Namun karena saya masih butuh, kan, ya, daripada saya jajan tapi berdosa, udahlah, lebih baik yang ada aja. Gok cucu deh, maaf bu cucu, dari rumah, intermezzo. Nah, contoh. Nah, seperti itu. Jadi apa yang jadi akhirnya awet rumah tangganya, padahal sudah zonk dalam hidupnya, kekecewaan sudah menumpuk, yang menjadi bom waktu akhirnya dalam waktu hitungan hari, hitungan bulan, hitungan tahun buyar rumah tangganya, tapi dia masih bisa mempertahankan karena kesabarannya, atau karena apa? Darurat butuh pertolongan. Ya, jadi saya nah, catat nih. Oh iya juga, iya emang gitu. Dan emang gitu. Allah. Jadi solusinya bagaimana ini mu'alajah untuk mengobati mu'alajah itu? Ya. Bagaimana caranya? Ya caranya harus dari awal ada pendidikan agama, ya, dalam usia dini. Ya. Dalam usia apa? Dini. Tuh, dengar Neng Dini. Nah, yang namanya Neng Dini, kan, dalam usia dini. Ingat tuh, dalam usia dini. Masukkan ke madrasah, tapi tidak cukup hanya ilmiah, harus amaliyah dan al-akhlaqiyah. Amaliyah dan al-akhlaqiyah. Tidak cukup hanya dari sisi keilmuan luas, tapi mana amaliyah dan akhlaknya, al-akhlaqul karimah. Ini sangat penting sekali. Makanya para ulama dulu bangkit semuanya membangun, ya, ilmu tasawuf. Sebetulnya ilmu tasawuf itu kan cuma nama, hakikatnya ajaran Quran dan Sunnah. Ilmu tasawuf itu apa? Akhlak yang mulia. Makanya sekarang membicarakan tentang tasawuf, ada yang mengingkari, ada yang mencintai. Sebetulnya tidak penting itu, tidak penting, urusan nama, ya. Kamu itu mau makan nasi, kejo, sangu, rais, silakan, gimana kamu? Ya, silakan gimana kamu. Yang penting yang seperti itu. Menurut kamu apa? Ya menurut saya nasi. Kalau menurut kamu apa? Sangu. Udah berbeda nama. Nah, masalah yang dimakan sama kamu yang itu, yang dimakan sama-sama juga. Betul, tasawuf, tazkiyatun nafas, gitu kan?
ada suluk gitu kan, ada torikot tuh itu eta kene ieu sangu jeung kejo jeung sangu eta kene ai sia ngalebok naon. Kalau kieu kitu sebetulnya tidak perlu dimasalahkan ya. Itu urusan nama, cuma nama. Sekarang hakikat isinya itu apa begitu. Nah seperti itu ya, dari awal sebelum nikah itu begitu, minimal ada karantina lah, ada pendidikan. Jadi pemerintah Buya mendorong nih kepada Menteri Agama, Buya mendorong kepada para kemenang gitu kan, agar bikin aturan ya, minimal kebijakan. Semua yang mau nikah daftar ke KUA jauh-jauh hari, lalu ada training. Berapa hari lah ada training, biayai oleh pemerintah, itu bagus. Training pokoknya 3 hari training ya. Sekarang aja menjadi pembimbing ada sertifikasi 1 minggu 7 hari itu. Yang mau jadi pembimbing haji itu ada sertifikasi, perlu sertifikasi ya, calon suami dan calon istri, calon orang tua bagi anak-anaknya kelak. Ada sertifikasi kan. Kalau nggak lulus sertifikasinya, ya kamu jangan nikah, udah jadi jomblo saja. Kan saya mau nikah ya, kalau kamu mau nikah kan, ayo ikut sertifikasi dulu seminggu, adakan sama Kemenang, adakan sama Menteri Agama. Ini didukung oleh MUI pusat, MUI daerah, dukung oleh para ulama. Gimana tidak mendukung? Ini kan permasalahan bersama dalam rumah tangga itu sebetulnya. Jangan sampai sekarang bertambah terjadi permasalahan dalam kehidupan manusia, khususnya umat Islam yang dibicarakan oleh Buya. Padahal ini masalah manusia, bukan masalah muslim saja. Jelas apa tidak? Setuju apa tidak kalau begitu? Setuju. Ada sertifikasi apa? Suami, sertifikasi istri, sertifikasi orang tua. Jelas? Cek tidak? Oh sini. Nah, kalian kan sekolah, ya? Cerdas. Berpikir. Nah, sekarang pesantren aja kan dia wajibkan sertifikasi pesantren itu. Sah ini ya menurut pemerintah menjadi tempat pendidikan masyarakat kan. Nah sah ini menjadi guru, ya harus ada sertifikasi guru. Mau guru apa di bidangnya masing-masing kan harus ada sertifikasi, ya enggak? Jelas enggak? Nah HCS itu ini HCS. Nah, sebetulnya kan gelar-gelar itu kan sertifikat. Gelar itu kan insinyur dalam bidang apa? Dalam bidang A, B, C, D. Nah, itu kan intinya sertifikat dari hasil sertifikasi. Dokter di bidang apa? Di bidang kesehatan ada lagi lebih spesifik lagi, ada spesialis ya. Ada dokter kulit koreng, gitu koreng lah, dokter kulit begitulah. Ada dokter gigi nyengsol, itu aja nyengsol nama gigi gitu ya. Ada dokter ahli jantung, ada dokter ahli dalam gitu kan, dan juga macam-macam ternyata. Oh, ada dokter ahli bedah dan sebagainya. Nah, spesialis. Jadi itu gelar-gelar itu adalah apa? Hasil sertifikasi, itu sertifikat itu ya. Nah, pahami. Allah. Nah, sekarang nggak ada sertifikasi suami,
Gak ada sertifikasi istri, gak ada sertifikasi orang tua. Akhirnya apa? Akhirnya jadi suami yang zong, jadi istri yang zong, jadi orang tua yang zong, melahirkan anak-anak tukang zong. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita seperti ini, wahai umat Islam? Mau sampai kapan wahai pemerintah-pemerintah ini ya, para pejabat-pejabat yang punya tanggung jawab membangun segala kemaslahatan hidup rakyat, baik dari sisi agamanya maupun dari sisi kemaslahatan dunianya. Mau sampai kapan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan merubah kepada apa yang ada pada suatu kaum, ya, situasi kondisi suatu kaum, kecuali kaum tersebut. Nah, coba sekarang lihatkan perubahan, taghyir, perubahan, ya, perubahan dari situasi kondisi yang buruk kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik. Ini yang perlunya perubahan, pergantian kepemimpinan harus jelas. Ingat, harus apa? Harus jelas ini, ya, harus jelas visi misi perubahannya, harus jelas. Jangan yang itu juga, tapi kan yang dulu baik, saya ingin yang lebih baik, harus begitu. Kita harus bikin terobosan baru yang lebih baik. Jangan baik terus, harus lebih baik. Apalagi yang kemarin buruk, ya, coba ubah kepada yang baik, karena dari yang buruk kepada yang lebih baik itu sulit, ya, pasti harus melewati fase baik dulu, baru dari baik masuk kepada fase lebih baik, ya. Otomatis kan kriteria calon pemimpinnya juga harus yang mumpuni. Makanya menghadapi 2024 itu harus sangat teliti kita bangsa Indonesia, terutama umat Islam yang mayoritas, terutama ini para cendekiawan, terutama ini para kiai, para ustadz, para dai, anak-anak santri harus lebih jeli, ahli pengajian, ahli masjid, para pemuda-pemudi muslim harus jeli sekali, harus teliti sekali menghadapi 2024. Kenapa? Karena banyak iklan-iklan yang zong. Ya namanya tukang iklan gitu. Kecap nggak enak juga nomor 1. Nah, inilah kerjaan tukang iklan, ya kan? Itu kerjaan, ini mah tukang iklan sudah begitu kerjaannya. Maka jangan tertipu dengan apa itu banyak sekarang di medsos, di FB dan sebagainya. Oh, ini membaguskan calon pilihannya, lalu menjelek-jelekan dan calon-calon pemimpin yang lain, jelek-jelekan. Ini yang kerjaannya tukang iklan seperti itu. Kita jangan sampai tergulung, ya, otak kita terkotori, ternajisi dengan pengaruh-pengaruh iklan-iklan seperti itu. Hanya kita ikut-ikutan, wah ini calon presiden yang paling baik, itu jelek semuanya. Gara-gara ini tertipu dengan apa? Iklan. Ini korban apa? Iklan. Korban iklan. Jelas apa tidak? Jelas. Sebarakan lagi sama yang lain, duit kagak dapat, kuota habis, jabatan nggak punya, jangankan kursi, jodoh aja nggak punya, ya. Jangankan kursi, ya, jodoh aja nggak punya. Lu apa-apa hidup lu, udahlah, mendingan lu mah jadi ahli sholawat saja. Salawatan saja, mari kita salawatan, ya. Ayo bersama-sama agar tidak hes. Ayo, siap, salawat, siap. Allahumma salli ala sayyidina
Muhammad وصحبه